Pertanyaan pertama, bagaimana jika ada seorang wanita mengatakan berjilbab itu kan proses. Lebih baik berjilbab hati dulu sampai siap, karena percuma pakai jilbab tapi hatinya masih kotor dan belum dihijabi. Apakah pendapat ini saya membatalkan syahadat? Bagaimana caranya yang baik untuk menegur seseorang yang menyatakan hal yang demikian? Terlihat dari pertanyaan, wanita ini tidak mengingkari jilbab, tidak mengingkari hukum wajibnya menutup aurat, ya atau tidak? Terlihat dari pertanyaan tadi, wanita ini masih meyakini menutup aurat itu hukumnya wajib, berarti dia masih muslimah. Sampai dia menyatakan jilbab itu menutup aurat tidak wajib, maka dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan itu bahagian daripada hal yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sudah tahu dia haram, diharamkan Allah, dia halalkan. Maka orang yang menghalalkan khamar keluar dari agama Islam. Menghalalkan khamar. Namun dia yakin khamar itu haram, namun dia minum khamar, belum keluar dari agama Islam dan tidak keluar dari agama Islam. Dia melakukan apa? Maksiat. Dia meyakini berzina itu halal, keluar dari agama Islam. Sama dengan yang tadi. Kalau dia belum meyakini, kalau dia meyakini menutup aurat itu wajib hukumnya, dan dia belum berhijab, belum berjilbab, belum menutup aurat, dia masih muslimah. Tapi muslimah yang kurang. Namun seperti tadi yang ditanyakan, sebelum saya pasang jilbab di badan, lebih baik saya pasang jilbab di hati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjilbab hati itu? Tanyakan kepadanya bagaimana caranya. Dia pun akan bingung. Argumen-argumen salah. Kalau antum ingin melihat argumen salah itu, tinggal balik-balikkan aja ke dia, dia pun bingung jawabnya gimana. Ada orang yang mengatakan kepada saya, yang mana yang Al-Quran itu? Saya katakan Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dia mengatakan itu bukan Al-Quran, itu surat. Tinggal balikkan kepada dia. Menurut Anda yang mana Al-Quran? Dia juga bingung jawabnya. Akhirnya dia tidak akan jawab. Dia akan mengatakan belajar Anda dulu, nanti Anda tahu. Katanya. Karena dia juga bingung jawabnya gimana. Ditanyakan kepada dia bagaimana caranya menghijab hati. Menurut wanita-wanita seperti ini, ada orang-orang yang berjilbab namun masih berbuat maksiat. Dia berjilbab namun budi pekertinya masih tidak benar, mulutnya masih kasar, masih judes, masih menghibahi orang. Dan yang lainnya. Menurut dia lebih baik saya yang tidak berjilbab dibanding dia yang seperti itu. Maka hati-hati wahai akhwat yang berjilbab. Jangan sampai akhlak kita yang salah membuat orang lain malas pakai jilbab. Tunjukkan kebaikan di dalam akhlak kita. Hendaknya ketika jilbab kita semakin panjang, jangan pula lidah kita ikut semakin panjang. Biarkan lidah itu pendek aja. Jangan membicarakan aib orang lain, jangan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Manusia terbagi dua. Baik akhlaknya, akidahnya di bagian dalam, baik amalannya. Ketika seseorang berjilbab, namun akhlaknya tidak baik, dia baik di satu poin. Baik di jilbabnya dan itu benar, dan salah di akhlaknya. Dan ketika wanita yang tadi baik di akhlaknya, tidak berjilbab, juga memiliki satu kesalahan.
Salah di jilbabnya, sudah baik di akhlaknya. Yang terbaik dari semua itu adalah yang benar kedua-duanya. Dia benar di akhlaknya dan benar di jilbabnya. Akan tetapi ketika dia mengatakan, saya belum akan pasang jilbab kalau hati saya belum berjilbab, itu hanya argumentasi-argumentasi. Yang dia ingin mengulur-ulur pemasangan jilbab itu. Tapi paling tidak alhamdulillah dia tidak meyakini bahwa membuka aurat itu hukumnya boleh dan halal. Wallahu a'lam bishawab. Nah memang boleh jadi ada orang yang berjilbab akhlaknya lebih parah daripada orang yang tidak berjilbab. Itu tidak tertutup kemungkinan. Walaupun masih banyak orang yang berjilbab akhlaknya luar biasa hebat. Namun iblis selalu mempertontonkan kepada kita yang salah. Bukan mempertontonkan kepada kita yang benar. Supaya mengajak kita kepada yang salah. Saya hanya memberikan sedikit nasihat kepada saudari-saudari saya yang belum berjilbab. Muslimat, hati-hati. Maut datang tanpa memberi tahu. Dan di akhir zaman seperti zaman kita sekarang akan banyak kematian secara mendadak. Kematian secara mendadak tidak hanya jantung. Kecelakaan, tenggelam. Bahkan ada orang yang mati mendadak hanya karena duduk di halte. Mati mendadak. Karena ada mobil yang tiba-tiba nabrak dia. Padahal dia cuma duduk di halte, Pak. Tiba-tiba mobil ngaur, orang mabuk, nabrak. Pesawat, kereta api, motor, apa banyak. Setiap hari orang mati mendadak dengan kecelakaan-kecelakaan. Dengan kendaraan-kendaraan yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kita untuk mendapatkannya yang tidak Allah mudahkan untuk orang lain. Ya subhanallah, kalau kita perhatikan kendaraan kita, Pak, lebih baik dari kendaraan raja-raja. Raja-raja sebelum ada mobil, apa kendaraan mereka? Hah? Kereta kuda. Dan itu pun tidak ada aspalnya. Raja-raja dulu apa yang membuat mereka bisa merasa segar gitu? Kipas. Ada orang kiri dan kanan yang ngipasi. Kita sekarang Masya Allah asik. Kipas angin. Kalah itu yang ngipas-ngipas. Hidup kita sekarang lebih hebat daripada hidup para raja zaman dahulu kala. Andai kita mau bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim adalah kematian bisa saja datang menjemput secara tiba-tiba. Hati-hati karena ketika Anda wafat dalam keadaan belum berjilbab, kemungkinan besar su'ul khatimah. Di dalam hadis dijelaskan bahwa dari 73 golongan Islam ada 72 yang masuk neraka. Pertanyaan saya, apakah akidah yang menyebabkan hal tersebut? Ya. Perbedaan-perbedaan kelompok adalah perbedaan akidah dan keyakinan. Dan bukan saja benar akidah dan keyakinan kemudian berbeda amalan, enggak, berbeda di keyakinan. Dan ini bahasannya panjang. Namun tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan 72 ini kekal di neraka. Itu enggak ada. Dan terlihat di dalam hadis Nabi itu, Nabi mengatakan ini umatku. Ini apa? Umatku. Berarti umat Nabi Muhammad masih diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat beliau. Berarti tidak kekal di neraka. Namun kesalahan yang mereka lakukan membuat mereka tidak bisa
terjamin masuk surga tanpa singkah ke neraka. Wallahu a'lam. Banyak orang yang menyimpan benda-benda pusaka seperti keris dan lain-lainnya, menganggap bahwa hal itu tidak apa dan tidak mengapa selama tidak menuhankan benda tersebut. Bagaimana menjelaskannya dengan baik? Kalau memang benda itu warisan, lalu kemudian disimpan tanpa sedikit pun ada keyakinan bahwa dia benda keramat ini, benda itu, pada dasarnya mubah. Baik barang lama, pusaka atau benda baru, sama saja. Kalau memang hati tidak meyakini bahwa keris ini keris keramat, keris yang bisa begini, bisa begitu, keris yang mampu memberikan ini, mampu memberikan itu kepada manusia, pada dasarnya mubah, baik keris lama atau keris baru. Tapi ingat, bahwa aman di kita belum tentu aman di generasi setelah kita. Ya tidak? Aman di kita. Kita sekarang, keluarga kita sekarang punya warisan keris dari kabilah, dari suku kita. Lalu kita tidak meyakini apapun keris pusaka ini disimpan. Aman di kita, belum tentu aman di anak kita, belum tentu aman di cucu kita. Bukankah kita sayang kepada mereka? Kalau sayang kepada mereka, jauhkan dari mereka hal-hal yang bisa mengundang kesyirikan dalam akidah mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Rahimallahu Umar bin Khattab. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, melihat banyak orang yang mulai datang ke pohon tempat di mana Nabi membaiat lebih daripada 1000 kaum muslimin yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Ana mau tanya, tahun keberapa? Hijriah. 10? Salah. Hah? 3, salah juga. 3 perang Uhud. Baiatur Ridwan, perang Hudaibiyah tahun keberapa? Masih banyak kita yang belum. Tahun ke-6 Hijriah. Ketika Nabi ingin berhaji, lalu ditahan oleh orang Quraisy dan terjadi suasana seolah-olah akan terjadi perang, Nabi Muhammad mengambil sumpah setia seluruh yang hadir untuk berjuang membela agama Allah sampai maut. Dan seluruh yang hadir menjabat tangan Nabi Muhammad kecuali satu. Dia bersembunyi di balik unta. Dan salah satu yang tidak hadir adalah Utsman radhiyallahu anhu yang sedang pergi ke Mekah untuk berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad mengatakan, ini dari Utsman. Pohon itu Nabi membaiat para sahabat di bawah sebatang pohon. Di dalam Al-Quran surah Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada kaum mukminin tatkala mereka membaiatmu wahai Rasul di bawah sebatang pohon. Di zaman Umar menjadi pemimpin, banyak orang datang ke pohon itu. Dan mereka belum melakukan kesyirikan, hanya ingin tahu yang pohon itu yang mana. Pohon yang ada di dalam Al-Quran, yang dibicarakan Allah di dalam Al-Quran. Umar takut, ke depannya nanti mereka mengkeramatkan pohon itu. Karena pohon keramat ada tempat iblis dan bala tentaranya menyebar kesyirikan. Akhirnya Umar memerintahkan untuk dipotong pohon itu.
menjaga jangan sampai umat di belakangan, padahal itu generasi sahabat masih hidup. Akidah masih kuat. Ulama di mana-mana. Syirik belum ada. Umar mengkhawatirkan kesyirikan datang. Dipotong oleh Umar pohon tersebut. Jadi kalau kita khawatir bahwa keris pusaka ini bisa itu nanti, ya sudah. Dijual kayak atau diserahkan kepada siapa, dijauhkan daripada keluarga kita supaya keturunan kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan setelah kita tiada. Saya minta saran kepada Ustadz, saya ingin melanjutkan sekolah ke salah satu universitas Islam di Indonesia. Tetapi saya pernah mendengar dan membaca bahwa di dalam universitas tersebut mereka mengarahkan para mahasiswa untuk tidak percaya terhadap takdir. Soal sekolah di universitasnya. Kemudian antum belajar ilmu agama tidak di universitas itu. Antum belajar ilmu agama dari orang-orang yang antum yakini agamanya hak, keyakinannya hak, dan dia menyuarakan kebenaran. Tentu buat antum akan terjaga. Tapi yang lebih baik, jangan mencampakkan diri ke dalam hal yang mungkin membuat kita terpengaruh ke dalam hal yang batil. Kita sudah tahu di depan ada kebatilan. Walaupun kita udah ngaji dan semacamnya, dan kemudian kita tahu di dalam ada kesalahan, lalu kita yakin bahwa tetap kuliah di situ, kemudian kita belajar agama dari orang-orang yang telah kita yakini, keberadaan kita di tengah mereka bisa mempengaruhi keyakinan kita. Maka lebih baik cari yang lain. Selagi kita masih bisa menghindar dari hal yang mungkin bisa akan menjerumuskan kita, kenapa tidak? Toh pada akhirnya seluruh kuliah dan seluruh mata kuliah dan ijazah untuk nyari duit. Betul tidak? Pada akhirnya untuk itu. Hampir nggak ada orang mencari sekolah untuk mencari ijazah, murni ijazah. Setelah dapat ijazah dia simpan, udah saya dapat ijazah gitu. Cari duit kok. Cari uang. Ya sudah, kalau orientasinya hanya mencari uang, kenapa kita campakkan diri kita ke dalam sesuatu yang mungkin akan membuat kita jatuh terperosok ke dalam jurang kehinaan. Apalagi kehinaan itu kehinaan akhirat yang lebih berbahaya daripada dunia. Wallahu alam. Apabila kita minta restu, minta doa dan restu kepada kedua orang tua kita ataupun kepada orang yang terdekat dari kita, kita minta doakan agar melancarkan rezeki dan kehidupan kita, apakah hal yang termasuk syirik? Ada 3 syarat. Lepas dari 3 syarat ini, permintaan kita kepada makhluk boleh dan tidak syirik. Doa dan permintaan kita kepada makhluk, asal lepas dari 3 perkara ini, maka itu bukanlah permintaan yang syirik. Kita meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kita juga pernah minta tolong kepada makhluk. Minta tolong kepada teman, kepada orang tua, minta tolong kepada tetangga, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada ustadz, kepada murid. Ada 3 hal yang harus dijauhi. Pertama, minta tolong harus ada 3 hal yang harus dipenuhi, mohon maaf. Bukan harus dijauhi, harus dipenuhi. Pertama, minta tolong harus kepada orang yang hidup.
Kedua, minta tolong harus kepada orang yang hadir. Dia hidup dan hadir. Yang kedua, hadir. Ada di depan kita, terhubung dengan kita melalui alat komunikasi. Kalau kita membaca kitab para ulama dulu, mereka tidak membahas masalah ini. Karena di zaman mereka belum ada alat penghubung, alat komunikasi antara orang yang berjauhan tempat. Sehingga mereka hanya berbicara hadirnya saja, harus ada di depan kita. Gak boleh dia jauh lalu kita minta kepadanya sesuatu. Jadi syarat pertama harus hidup. Maka meminta kepada orang yang wafat adalah kesyirikan. Kedua, minta kepada yang hadir. Atau kalau tidak hadir di depan kita, kita terkoneksi dengan alat komunikasi yang sudah ada. Kalau tidak, bagian daripada kesyirikan. Dan yang ketiga, minta tolong kepadanya terhadap sesuatu yang mampu dikerjakan oleh makhluk itu. Jangan minta kepadanya hal yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk itu. Penuhi 3 syarat ini. Manakala permintaan kita terhindar dari meminta kepada orang yang sudah wafat, atau meminta kepada orang yang absen, gaib, atau meminta kepada sesuatu kepada orang, permintaan yang sebenarnya tidak sanggup dikerjakan oleh dia, manusia, atau selain manusia, maka ini adalah permohonan yang syirik. Kita minta kepada orang yang hidup. Dia masih hidup. Katakanlah namanya, siapa namanya yang bagus? Ya, Ahmad. Mohon maaf yang namanya Ahmad di sini. Dia masih hidup, selamat. Dia harus hadir atau terhubung, hadir di depan kita. Selamat. Permintaannya, tolong ambilkan sapu. Si Ahmad bisa nggak ngambilkan sapu? Bisa, berarti selamat. Permintaan kita kepadanya. Tapi kalau minta kepada Ahmad, tolong ya, itu hujan yang mau turun, pindahkan. Kita sudah meminta kepadanya sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Yang bisa memindahkan hujan itu Allah. Maka hak Allah telah kita berikan kepada Ahmad. Dan kita telah menyekutukan Ahmad dengan Allah. Karena yang bisa menurunkan hujan dan bisa menahan hujan agar tidak turun hanya Allah. Ini akidah kita. Yang membuat hujan tidak turun, yang membuat hujan turun Allah satu-satunya. Gak ada yang lain. Ini akidah yang hak. Kalau kita minta itu kepada Muhammad, kepada Ahmad, kepada siapapun. Walaupun kita minta itu kepada para nabi dan para rasul. Kita minta kepada malaikat. Yang satu-satunya menurunkan adalah Allah. Yang satu-satunya bisa menahan adalah Allah. Sehingga permintaan manusia kepada pawang-pawang hujan untuk menahan hujan di langit, di awan itu tidak turun adalah bahagian daripada kesyirikan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekarang pertanyaannya, saya datang kepada orang tua saya, minta didoakan agar kehidupan saya sukses. Apakah ibu kita masih hidup? Masih, selamat. Tapi kalau minta itu kepada ibu-ibu sudah terkubur, nggak boleh. Sebahagian datang ke kuburan ibunya, minta doa restu. Jangan. Apakah ibu kita hadir? Atau kita terhubung dengannya melalui alat komunikasi? Ya. Kita minta apa? Minta didoakan agar hidup ini sukses. Apakah ibu bisa mendoakan anaknya? Mampu melakukan berdoa kepada Allah agar hidup anaknya sukses? Mampu nggak seorang ibu? Mampu. Berarti aman dan selamat. Kita minta kepada orang yang hidup, kita minta kepada orang yang hadir, kita minta dia melakukan sesuatu yang bisa dia kerjakan.
Begitu juga seorang murid datang kepada guru. Tolong doakan saya Pak Ustadz, tolong doakan saya Pak Guru. Agar nanti ketika ujian saya bisa sukses. Tidak salah. Asal terpenuhi 3 syarat yang tadi. Hal yang salah manakala salah satu di antara 3 syarat itu tidak terpenuhi. Dan ini sedikit lebih halus daripada itu. Yang akan kita bahas sekarang sedikit lebih halus daripada itu. Kita minta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari akhirat. Kita minta kepada Nabi Muhammad. Permintaan kita kepada Nabi Muhammad batil. Sekarang ini karena beliau sudah wafat. Beliau tidak hadir. Dan syafaat di akhirat adalah syafaat milik Allah. Syafaat milik Allah. Dengan dalil dari Al-Quran ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin darinya. Jadi syafaat di akhirat itu bukan Nabi Muhammad memilih siapapun yang dia suka. Tidak. Seorang penghafal Al-Quran yang diizinkan Allah memberikan syafaat kepada keluarganya. Orang yang wafat gugur membela agama Allah mati syahid. Meninggal dalam keadaan syahid. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat 70 orang daripada keluarganya. Bukan dia yang milih. Saya maunya memberikan syafaat kepada si Anu, kepada si Anu, kepada si Anu, kepada... Enggak. Akan tetapi Allah izinkan dia memberikan syafaat. Setelah itu Allah pilihkan siapa yang akan menerima syafaat. Begitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan syafaat pada hari kiamat. Syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya para wali, wali-wali Allah dari orang-orang yang bertakwa, syafaatnya penghafal-penghafal Al-Quran, syafaatnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Semuanya sama. Allah izinkan hal orang yang bersangkutan untuk memberikan syafaat dan Allah pilihkan siapa yang akan terima syafaat. Maka minta syafaat harus kepada Allah. Dan doa yang benar dalam hal ini adalah, ya Allah, jadikan saya salah seorang di antara umat nabimu yang mendapat syafaat nabimu. Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan seluruh syafaat milik Allah. Karena para nabi dan para rasul, orang-orang saleh yang tadi tidak bisa memberikan syafaat kecuali ketika Allah izinkan dan Allah tentukan siapa yang menerimanya. Maka jangan minta kepada nabi. Jangan minta kepada para nabi. Jangan minta kepada penghafal Al-Quran. Nanti di akhir berikan saya syafaat, dia nggak boleh. Karena dia tidak mampu memberikan kita syafaat. Itu meminta kepadanya untuk hal yang tidak mampu dia lakukan. Minta kepada Allah. Ustadz, apakah termasuk kufur wanita yang berat menerima hukum poligami? Dia mengharamkan tidak? Mengharamkan tidak? Tidak. Gak ada urusan kufur di sini. Sampai dia mengharamkan poligami. Poligami hukum Allah. Allah yang turunkan. Hukum bahwa lelaki menikah boleh lebih daripada 1. Tidak boleh lebih daripada 4. Hukum Allah. Apabila itu hukum Allah dan Allah telah tentukan hukumnya, haram bagi kita untuk menentang hukum itu. Dan apabila ada wanita sekarang ini siapapun dia mengatakan, saya protes dengan hukum itu yang ada di dalam Al-Quran.
Seharusnya ayat itu di dalam Al-Quran sudah dihapus. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita baik dan suci. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukupkan dengan 1 atau nikahi budak-budak. Kalau dia menerimanya, namun belum menjalankannya, kalau dia menerimanya dan masih berat menjalankannya, itu belum dihitung kekufuran. Sampai dia menolak dan dia mengatakan ini hukum tidak adil, dan berani dia menyatakan hukum Allah tidak adil, bisa menjerumuskan dia kepada kekufuran. Kalau wanita-wanita merasa tidak adil karena dia tidak tahu bagaimana sebenarnya detail hukum poligami itu. Tinggal dia tambah ilmunya, tambah keimanannya. Wallahu ta'ala alam. Antum yakin gak bahwa sholat tahajud itu adalah ibadah yang luar biasa? Yakin gak? Antum berat gak sholat tahajud? Berat. Kufur gak kita dengan beratnya kita sholat tahajud? Tidak sholat tahajud? Gak kufur. Kita yakin itu adalah ibadah. Namun kita masih berat melakukannya. Walaupun tetap kita katakan bahwa yang terbaik adalah patuh dan taat kepada Allah. Baik, mungkin sampai di sini tanya jawab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita hanya sebentar. Dan dalam kehidupan yang sebentar ini, yang paling harus kita pertahankan adalah akidah kita. Tauhid kita, la ilaha illallah. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Akidah kita jangan sampai terjerumus dalam akidah yang salah, apalagi yang kufur. Keyakinan-keyakinan kufur yang bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Bertahanlah sampai akhir hayat dan perjuangkan akidah kita ini, tauhid kita ini sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalulah kembali kepada ahli ilmu. Baik melalui rekaman-rekaman suara mereka atau melalui tulisan-tulisan mereka. Dan jangan antum itu malas dan berat membaca kitab-kitab akidah. Kitab akidah itu Allah takdirkan tidak banyak. Kalau ataupun ada kecil-kecil dan tidak berjilid. Beda dengan kitab hadis, beda dengan kitab fikih. Beda dengan kitab hadis yang bisa sampai 20-an jilid. Kitab fikih yang bisa sampai belasan jilid. Kitab akidah biasanya 1 jilid, 2 jilid itu sudah banyak. Karena ini akan menyamatkan akidah kita daripada kesyirikan, kekufuran, dan kesalahan dalam memahami dan meyakini sesuatu.